Hai guys, perkenalkan nama saya Makfira Wulandari. Saya dari Politeknik Bosowa, Prodi Perpajakan. Nah, video kali ini saya ingin membahas mengenai sales invoice atau faktur penjualan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu sales invoice. Nah, sales invoice atau SI adalah faktur penjualan kepada customer, di mana pada aktivitas ini terjadi pengakuan piutang customer. SI biasanya dibuat berdasarkan atas sales quotation atau penawaran, sales order atau pesanan, atau delivery order atau pengiriman barang, tetapi dapat juga langsung dibuat dengan mengisi item yang akan dijual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membuat formulir sales invoice. Nah, adapun cara membuat formulir sales invoice yang didahului sales quotation atau sales order sebelumnya. Pertama, kalian buka formulir sales invoice yang baru dari menu utama. Kalian klik activities, terus kalian klik sales, dan kalian klik sales invoice. Setelah itu kalian pilih nama customer, kemudian isi informasi seperti nomor invoice, tanggal invoice, dan informasi lainnya. Nah, selanjutnya, karena formulir sales invoice dibuat berdasarkan sales quotation atau sales order, maka untuk mengisi detail tabel formulir, Anda dapat mengklik tombol select SQ jika dibuat berdasarkan sales quotation atau klik tombol select SO jika sales invoice tersebut dibuat berdasarkan sales order, lalu centang nomor form SQ atau SO yang akan ditagih. Kemudian secara otomatis detail tabel sales invoice akan terisi sesuai dengan detail form yang dibuat. Apabila ada perubahan pada quantity atau unit price, dapat langsung diedit pada kolom yang bersangkutan. Lalu jika pada penjualan ini dikenakan pajak, maka isikan nomor faktur pajak pada file yang tersedia beserta tanggalnya. Setelah semua data diisi dengan benar, klik save dan close atau save dan new. Nah, kemudian perhatikan gambar contoh pembuatan sales invoice berdasarkan sales order berikut. Nah, berdasarkan gambarnya, di situ yang pertama kalian diminta untuk pilih nama pelanggan. Terus yang kedua klik tombol select SO yang ada di atas. Kemudian pilih nomor SO yang akan ditagih. Nah, setelah Anda mengklik tombol select SO, akurat secara otomatis akan menampilkan detail item SO yang akan ditagih pada detail tabel SI. Jika kuantitas dan unit price yang ditagih berbeda dengan kuantitas price order, maka Anda dapat mengedit kolom kuantitas dan kolom unit price sesuai dengan kuantitas unit price tagihan. Kemudian kita akan membahas mengenai cara membuat formulir sales invoice apabila sales invoice yang didahului delivery order sebelumnya. Pertama, kalian buka formulir sales invoice yang baru dari menu utama. Terus kalian klik activities, kalian klik sales, dan kalian klik sales invoice. Kemudian pilih customer, kemudian isikan nomor invoice. Biasanya terisi otomatis urut dari nomor sebelumnya. Kemudian kalian klik select DO, lalu centang 5 DO yang akan ditagih, lalu klik OK. Kemudian secara otomatis SI akan terisi sesuai dengan detail form yang dibuat, dan apabila ada perubahan pada quantity atau unit price, dapat langsung diedit pada kolom yang bersangkutan. Lalu jika pada penjualan ini dikenakan pajak, maka isikan nomor faktur pajak pada file yang tersedia beserta dengan tanggalnya. Dan setelah semua data diisi dengan benar, kalian klik save dan close atau kalian klik save dan new. Nah, berikut ini contoh gambar pembuatan sales invoice berdasarkan DO. Berikut ini contoh gambarnya. Nah, di situ kalian diminta untuk pilih nama pelanggan di pojok kiri atas. Kemudian kalian klik tombol select DO, kemudian pilih centang nomor DO yang akan ditagih. Nah, setelah Anda mengklik tombol select DO, akurat secara otomatis akan menampilkan detail item DO yang akan ditagih pada detail tabel SI, dan beberapa formulir DO dapat ditagih dalam satu invoice. Nah, adapun cara pembuatan formulir sales invoice secara langsung,
tanpa didahului dengan SKI, SO, dan DO. Nah, untuk pembuatan SI secara langsung tanpa didahului question atau SO atau DO sebelumnya merupakan model penjualan yang sering dijumpai pada supermarket atau toko, yaitu customer datang seketika untuk membeli dan mengambil barangnya dan bahkan langsung membayarnya juga. Biasanya untuk penjualan seperti ini, customer dikelompokkan menjadi satu nama, yaitu customer case. Caranya yang pertama, kalian buka form sales invoice dari menu explore atau activities, terus kalian klik sales, terus kalian klik sales invoice. Setelah itu kalian pilih customer, kemudian isikan nomor invoice. Nah, biasanya terisi otomatis urut dari nomor sebelumnya dan pilih tanggal penjualannya. Kemudian isikan detail item dengan langsung mengklik pada kolom item. Terus pilih item yang dijual, kemudian isikan quantity dan unit price. Kemudian, jika pada penjualan ini dikenakan pajak, maka isikan nomor faktur pajak pada file yang tersedia, beserta dengan tanggalnya. Dan setelah semua data diisi dengan benar, kalian klik save dan close atau kalian klik save and new. Nah, berikut ini contoh gambar pembuatan sales invoice. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Di situ tertulis yang pertama kalian pilih nama pelanggan, kemudian yang kedua kalian isi nomor invoice, invoice date, ship date, dan termin penjualan. Setelah itu kalian klik tombol ellipse untuk membuka form item list, kemudian pilih item yang akan Anda jual. Nah, setelah itu kalian isi kuantitas dan unit price dan item yang Anda jual. Setelah semuanya sudah, jika transaksi penjualan yang Anda catat adalah penjualan tunai, maka Anda dapat mengklik tombol cash receipt untuk mencatat pembayaran pelanggan Anda.